every day. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo 여러분. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman PPG, selamat datang di kanal YouTube Sri Kandi Putri. Selamat menonton video mata kuliah Seminar Pendidikan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Check it out. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terdapat pada topik 2 yang membahas mengenai pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam pembelajaran ini dipelajari pendekatan pendidikan yang menempatkan kebutuhan, minat, serta potensi peserta didik sebagai aspek utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran serta mendorong mereka untuk menjadi individu yang mandiri dan berpikir kritis. Saya merasa pembelajaran ini sangat berguna bagi seorang guru dalam memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seorang guru perlu memiliki keterampilan untuk melihat peserta didik dari berbagai sudut pandang dan menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan masing-masing. Saya merasakan langsung manfaat dari pembelajaran ini ketika menjalani PPL di SMP 6 Padang Panjang. Saat mengajar materi menulis artikel ilmiah populer di kelas 8, saya mencoba menerapkan pendekatan yang lebih berpihak pada peserta didik dengan memberi mereka kebebasan dalam mengekspresikan kreativitasnya. Hasilnya, peserta didik lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Pengalaman ini semakin meyakinkan saya bahwa pembelajaran yang berpihak pada peserta didik benar-benar dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka dalam belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik terdapat pada topik 3, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik sangat berguna karena materi ini membantu saya memahami bahwa asesmen harus disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Namun, pembahasannya lebih banyak berfokus pada teori dan konsep, sehingga terasa kurang menarik dan akan lebih baik jika materi ini disertai dengan studi kasus atau simulasi pembuatan asesmen berbasis karakter peserta didik, agar lebih mudah dipahami dan diterapkan pada praktik mengajar. Selain itu, materi asesmen ini telah dipelajari pada mata kuliah lain yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya, pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna tidak terdapat pada mata kuliah ini. Semua topik yang dipelajari sangat relevan dan bermanfaat bagi calon guru seperti saya. Setiap materi memberikan wawasan baru yang membantu saya memahami peserta didik, merancang pembelajaran yang berpihak pada mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Salah satu pengalaman yang membuat saya semakin menyadari pentingnya pemahaman ini adalah saat saya mengajar di kelas 8 selama PPL. Saya melihat bahwa setiap peserta didik memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga saya harus menyesuaikan cara mengajar agar mereka lebih mudah memahami materi. Hal ini membuktikan bahwa semua yang saya pelajari dalam mata kuliah ini benar-benar berguna untuk praktik mengajar di dunia nyata. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, dari semua topik yang saya pelajari dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, tidak ada yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks menjadi calon guru. Setiap materi memberikan wawasan penting yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi saya dalam memahami peserta didik serta merancang pembelajaran yang efektif. Misalnya, ketika saya mengajar di kelas selama PPL, saya menyadari bahwa betapa pentingnya memahami karakteristik peserta didik agar metode pengajaran yang saya gunakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun ada beberapa konsep yang mungkin terasa kurang menarik secara teori, namun saat diterapkan di kelas ternyata sangat membantu dalam menghadapi berbagai dinamika pembelajaran. Oleh karena itu, saya merasa semua topik dalam mata kuliah ini tetap perlu dipelajari dan didalami sebagai bekal menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional. Apa
yang terjadi? Sebagai calon guru yang profesional, menurut saya mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya sangat penting untuk dipelajari karena memberikan dasar yang kuat dalam memahami peserta didik serta bagaimana mereka belajar dan berkembang. Melalui mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang pentingnya mengenali peserta didik sebagai individu yang unik, merancang pembelajaran yang berpihak pada mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Saat menjalani PPL, saya merasakan langsung bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Hal ini menyadarkan saya bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang memahami, membimbing, dan menyesuaikan pembelajaran agar setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Mata kuliah ini juga menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan memberdayakan peserta didik agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena setiap peserta didik itu unik dengan latar belakang dan cara belajarnya masing-masing. Maka dari itu, saya sebagai calon guru harus benar-benar peka dan memahami mereka. Melalui mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya sadar jika pembelajaran tidak bisa dipukul rata, justru harus disesuaikan agar lebih bermakna untuk mereka. Waktu PPL, saya lihat sendiri jika pendekatan yang pas bisa menjadikan peserta didik lebih semangat ikut belajar. Suasana kelas yang nyaman juga membantu mereka lebih termotivasi. Dari hal itu saya belajar menjadi guru bukan sekadar mengajar, tapi juga mendampingi proses tumbuhnya peserta didik. Berikut artefak pembelajaran yang saya jadikan bukti untuk mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Silakan scan barcode berikut atau klik link di bawah ini. Untuk keseluruhan artefak ada pada link di bawah ini atau scan barcode berikut. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih artefak ini karena isinya sangat relevan dengan pengalaman nyata dalam mengajar. Kasus yang dialami Siti sering terjadi di kelas, yaitu ketika pembelajaran yang sudah disusun dengan baik, ternyata tidak selalu bisa berjalan sesuai harapan. Dari artefak ini, saya belajar bahwa seorang guru harus adaptif dan siap menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kemampuan serta kebutuhan peserta didik agar pembelajaran tetap efektif dan tidak mempersulit peserta didik. Selain itu, artefak ini juga mengajarkan pentingnya memahami kondisi peserta didik melalui asesmen sebelum mengajar. Dengan mengetahui kesiapan belajar, gaya belajar, dan tingkat pemahaman mereka, seorang guru dapat menyesuaikan metode dan materi agar lebih mudah dipahami. Hal ini penting agar pembelajaran tidak hanya sekadar mengikuti rencana yang sudah dibuat, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih adaptif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya adalah analisis mengenai pentingnya fleksibilitas dalam rencana pembelajaran serta peran asesmen dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dipelajari bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Hal ini selaras dengan kasus dalam artefak yang menunjukkan bahwa seorang guru harus mampu menyesuaikan rencana pembelajaran agar lebih sesuai dengan kondisi kelas. Di dunia pendidikan, realita ini sering terjadi, di mana guru menyusun RPP dengan baik, tapi ketika diterapkan, ada hambatan karena perbedaan pemahaman dan kesiapan belajar peserta didik. Oleh karena itu, asesmen diagnostik sangat diperlukan agar guru dapat mengetahui kebutuhan peserta didik dan menerapkan pembelajaran yang lebih efektif. Situasi ini juga banyak ditemui di sekolah, terutama saat mengajar di kelas dengan kemampuan peserta didik yang beragam.
Jika guru tetap berpegang teguh pada rencana tanpa memperhatikan kondisi peserta didik, pembelajaran bisa menjadi kurang efektif dan sulit dipahami oleh sebagian peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman yang diperoleh dari mata kuliah ini sangat bermanfaat dalam praktik mengajar, karena membantu calon guru seperti saya dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih adaptif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, selalu melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Kedua, selalu menggunakan pendekatan diferensiasi. Ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pemahaman mereka. Keempat, menerapkan mode pembelajaran aktif. Kelima, selalu melakukan refleksi setiap pembelajaran berakhir. Tentu saja, semua harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut disesuaikan dengan cara, materi ajar relevan dengan kehidupan peserta didik, serta memungkinkan peserta didik membangun pemahamannya sendiri dengan konsep melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi. Baiklah, sekian Jurnal Refleksi Pembelajaran. Saya Sri Kandi Putri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.